Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kita kemarin menyelesaikan yang namanya penyembelihan, sekarang kita akan melanjutkan dengan pelajaran yang telah menerangkan tentang kurban. Apa itu kurban? Kurban dari secara luas itu berarti korobah, dan artinya itu pendekatan. Yang mana arti dalam pendekatan ini mendekatkannya kita, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan secara syar'i yang dinamakan kurban ialah pelaksanaan penyembelihan hewan yang dilaksanakan pada bulan Dzulhijjah setelah sholat Idul Adha dan hari tasyrik yang 3 hari, tanggal 11, 12, 13, semata-mata untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan menambah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lah tujuan kita, disunnahkan kita dalam berkorban ini, kita oleh Allah disyariatkan, kita oleh Allah disunnahkan sunnah muakkadah untuk melaksanakan kurban bagi orang yang mampu, mempunyai rezeki lebih, dengan kemampuan yang sudah mumpuni untuk melaksanakan kurban disunnahkan. Karena apa? Karena ini berlandasan kisah, sebuah kisah yang disirahkan dalam sebuah kehidupan salah satu Nabi Allah, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam, di mana dikisahkan pada waktu malam Nabi Ibrahim alaihissalam bermimpi oleh Allah disuruh menyembelih putranya yang bernama Nabi Ismail alaihissalam. Padahal Nabi Ismail itu sangat diidamkan. Berapa tahun Nabi Ibrahim mengidamkan anak yang bernama Nabi Ismail ini. Setelah beliau lahir ke dunia, oleh Allah disyariatkan, oleh Allah dapat mimpi, disuruh Nabi Ibrahim itu untuk menyembelih putranya. Dan pada saat itu Nabi Ibrahim berkata kepada Nabi Ismail, "Wahai anakku, aku diperintahkan oleh Allah untuk menyembelihmu." Dengan landasan Quran surat As-Saffat ayat 102 yang berbunyi, "Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni yadhbahu fanzur madza tara qala ya abati if'al ma tu'maru satajiduni insya'allahu minas sabirin." Maka tak kala anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersama-sama, Ibrahim berkata, "Hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah apa pendapatmu." Nabi Ismail menjawab, "Hai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapatku termasuk orang-orang yang sabar." Surat Al-Asfat ayat 102. Nah, disinilah semenjak itu Nabi Ibrahim mau melaksanakan perintah Allah dan digantilah dengan domba oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini putra yang sangat diidam-idamkan oleh Nabi Ibrahim, putra yang sangat dinanti-nantikan, akhirnya oleh Allah disuruh sembelih dengan rasa tawakalnya kepada Allah, dengan rasa takwanya kepada Allah dan rasa sabarnya dalam menghadapi situasi ini, sehingga Nabi Ibrahim melaksanakan yang namanya penyembelihan putranya Nabi Ismail alaihissalam. Nah, di sini dari inilah kita disunnahkan oleh Allah, disunnahkan kepada kita sebagai umat Nabi Muhammad yang mengikuti syariat Nabi Ibrahim, disunnahkan untuk melaksanakan kurban. Namun sebelum kita melaksanakan kurban, perlu kita ketahui hewan apa saja yang bisa kita jadikan kurban. Nah, ini perlu kalian
pahami dan kalian ketahui bagaimana nanti hewan-hewan yang ini, karena di dunia ini banyak, di alam semesta ini banyak hewan yang besar, hewan yang lezat. Satu contoh, seumpama besar badak. Apakah badak yang harus dikorbankan? Tidak. Di dalam Islam, hewan yang bisa dikorbankan itu, dijadikan kurban, itu ada 4. 1 unta, 2 sapi, 3 kambing, 4 domba. Nah, di sini ini 4-4-nya ini mempunyai syarat yang harus dicari sebelum kalian melaksanakan kurban. Satunya, salah satu unta. Unta ini syaratnya bisa dijadikan hewan kurban apabila sudah berumur 5 tahun ke atas. Dan unta itu dikhususkan untuk 10 orang yang akan dilaksanakan sunnah kurbannya. Itu unta. Sapi, syarat sapi bisa dijadikan kurban, bisa disembelih untuk dikorbankan, ini harus berumur 2 tahun lebih, 2 tahun ke atas, dan dikhususkan untuk 7 orang. Sedangkan kambing di sini yang bisa dikurbankan itu harus berumur 1 tahun lebih dan khusus 1 orang. Domba sedemikian pula. Itu domba harus 1 tahun lebih dan dikhususkan untuk 1 orang. Itu untuk domba. Yang kedua ini, syarat hewan bisa dijadikan kurban antara sapi, kambing, unta, dan juga domba itu. Yang kedua itu harus memenuhi persyaratan. Kurban itu disembelih atau dipotong pada tanggal 10 Dzulhijjah setelah melaksanakan salat Id, dilanjutkan besoknya tanggal 11, 12 sampai 13 yang terkenal dengan hari Tasyrik. Itu persyaratan kedua untuk hewan yang dijadikan kurban. Sedangkan dalam kesunahannya kita itu harus memilih hewan kurban ini yang gemuk, yang sehat, juga tidak cacat. Itu salah satu kesunahan dalam memilih hewan kurban ini. Dan kita setelah kita mengetahui kurban itu apa, hewan yang bisa dikurbankan itu jenisnya apa saja, dan bagaimana kesunahannya, itu setelah kita mengetahui, kita sekarang mempraktikkan bagaimana proses penyembelihan dalam kurban itu. Apabila kita katakanlah seperti ini sapi, prosesnya itu dimiringkan. Pertama, dimiringkan rusuk kiri. Ini berarti kepalanya sini, berarti ini dimiringkan rusuk kiri menghadap ke kiblat. Ini proses yang pertama, kesunahan yang pertama. Kedua, membaca Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Dan kesunahan yang nomor 4, kita disunahkan untuk membaca doa Allahumma minka ilaika taqabbal min. Kita menyebut namanya, sumpamanya untuk unta 10 orang, sumpama namanya Safi, Sira, Safi itu disebut semuanya, baru kita memotong lehernya unta tersebut. Ini salah satu kesunahan yang ada dalam penyembelihan kurban. Setelah pemahaman ini, kalian sudah tahu bahwasanya pengkisahan, pensyariatan tentang kurban ini bagaimana, hewan-hewan apa saja. Nah, ini di sini fungsinya kurban itu untuk apa dalam agama Islam ini kok diadakan kurban? Yang pertama itu kita kembali pada yang namanya ketakwaan dan asal dari kata kurban itu sendiri, qurba, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, sebelum saya akhiri, kurban ini bertujuan untuk bersosial kepada orang yang tidak mempunyai atau orang yang kekurangan di hari raya Idul Adha itu sendiri.
inilah tujuan kurban yang sebenarnya. Dan saya kiranya cukupkan sampai di sini. Semoga apa yang dapat saya sampaikan ini bermanfaat bagi kalian dan bisa dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.